Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, jadi anak-anak, teks cerita sejarah yang baik harus mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nah, nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh atau penokohan, dan tema. Nah, anak-anak, nanti kita akan membahas atau mengupas ke-8 nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Nah, yang pertama adalah nilai budaya. Yang kedua adalah nilai moral atau etik. Yang ketiga nilai agama. Yang keempat adalah nilai falsafah hidup. Yang kelima adalah nilai sosial. Yang keenam nilai estetis. Yang ketujuh nilai sastra. Dan yang kedelapan adalah nilai kemanusiaan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari ke-8 nilai yang sudah Ibu sebutkan tadi. Untuk yang pertama adalah nilai budaya. Jadi anak-anak, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nah, seperti halnya yang disebutkan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya yang berjudul Bumi Manusia. Kutipannya adalah di mana-mana memang ada tata tertib. Mengapa yang di sini begitu menyakitkan? Sebagai orang Jawa, sebagai siswa harus berpakaian Jawa. Destar, baju tutup, kain batik, dan cakar ayam tak boleh beralas kaki. Nah, nilai budaya dalam kutipan tersebut adalah mengenai budaya berpakaian orang Jawa. Nah, dalam kutipan tersebut diceritakan bahwa budaya orang Jawa identik dengan memakai destar atau ikat kepala yang bentuknya kain batik segitiga, memakai batik, baju tertutup, dan kaki yang tidak beralas. Selanjutnya adalah nilai sosial. Nah, anak-anak, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan, yaitu antara individu dalam masyarakat. Nah, seperti halnya dalam kutipan Ramadan KH dalam bukunya yang berjudul Soekarno Kuantar ke Gerbang. Kutipannya adalah, sejak itu timbul keinginan untuk merawat bayi kemenakanku itu. Entah mengapa hasratku begitu besar. Aku ingin membawanya seketika itu juga. Aku merasa bakal menyayanginya sekali dan akan terhibur olehnya pada waktu aku merasa kesepian. Nah, anak-anak, untuk nilai sosial dibagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah kasih sayang dan tanggung jawab. Nah, sedangkan dalam kutipan yang berada di PowerPoint itu adanya adalah yang terkandung adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayangnya yaitu bentuk kasih sayang yang menunjukkan tokoh si Soekarno dalam mengasuh bayi perempuan kemenakannya itu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah nilai moral atau nilai etik. Nah, nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Seperti halnya kutipan dalam bukunya Ramadan KH yang berjudul Soekarno Kuantar ke Gerbang. Ia menunjukkan ingin cepat memimpin rakyat. Ia seperti takkan peduli lagi dengan sekolahnya. Ia bernafsu untuk menjadi pemimpin orang banyak, untuk meyakinkan orang banyak bahwa
bahwa bangsa Indonesia mesti bisa merdeka lepas dari jajahan Belanda. Nah, nilai moralnya adalah gambaran tingkah laku yang dianggap baik dan wajar dalam berperilaku, yaitu di mana tokoh Soekarno tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya adalah nilai agama. Jadi anak-anak, nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, di PowerPoint Ibu sudah menunjukkan kutipannya, yaitu Islam mengajarkan manusia untuk menyembah Sang Pencipta, Maha Pencipta Tuhan. Jawab teradu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sang Maha Pencipta atau yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling tinggi. Menggunakan akal sederhana, segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Nah, anak-anak, nilai agama yang terkandung dalam kutipan tersebut tampak tentang Islam yang mewajibkan kepada umatnya untuk menyembah Maha Pencipta. Maksud daripada Maha Pencipta dalam kutipan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kutipan tersebut juga mengajak pembaca untuk berpikir sederhana bahwa penciptaan jagat semesta itu ada penciptanya. Selanjutnya adalah nilai falsafah hidup. Bu, nilai falsafah hidup itu seperti apa? Nah, jadi anak-anak, nilai falsafah hidup adalah nilai yang berisi gagasan dan sikap batin yang paling mendasar atau yang biasa disebut pandangan hidup yang dimiliki seseorang atau masyarakat. Seperti halnya kutipan dalam PowerPoint yang sudah Ibu cantumkan, perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan keturunan Sailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Nah, anak-anak, nilai falsafah hidup yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah dari kata gemah ripah loh jinawi yang mempunyai arti tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Nah, ungkapan gemah ripah loh jinawi yang dikutip dari yang terdapat dalam kutipan tersebut nampak sesekali dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, di situ Ibu sudah memberikan kutipan yang isinya, jika tatapan mata ditunjukkan ke arah selatan, di sana letak bangunan yang tak kalah megah dengan milik Sekar Kedaton Breh Kuripan. Bangunan dengan pintu berukir memet yang dipahat oleh orang yang sangat ahli dan didatangkan dari wilayah pesisir utara itu adalah tempat tinggal yang disiapkan untuk Brehdaha atau Wiat-Wiat. Nah, anak-anak, nilai estetisnya adalah terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah teknik showing atau deskriptif. Jadi anak-anak, teknik showing atau deskriptif sangat efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Seperti halnya kutipan tersebut bahwa diceritakan tentang kemegahan bangunan dengan seni pahat.
Untuk selanjutnya adalah nilai sastra. Jadi anak-anak, nilai sastra adalah tentunya nilai yang berkaitan dengan kesastraan. Nah, contohnya dalam kutipan yang sudah Ibu cantumkan di PowerPoint. Ayo Wirakerti, rupanya seseorang punya pekerjaan. Mari jemput mereka semata-mata karena panggilan jiwa. Semata-mata inilah kehormatan yang masih tersisa. Kita sudah tua Wirakerti, cepat atau lambat nantinya seseorang akan mati. Marilah seseorang mati dengan cara yang terhormat. Mari seseorang jemput pasukan musuh itu dan jangan melarikan diri menghindar. Marilah seseorang tiru apa yang dilakukan Kumbakarna, jangan karena alasan apapun di luar sana. Nah, nilai sastra dalam kutipan tersebut adalah ditemukan adanya bukti sastra Jawa, yaitu yang dipengaruhi oleh cerita Ramayana. Pengaruh tersebut berupa penggunaan narasi Kumbakarna, yaitu adik Raja Rahwana dalam cerita Ramayana. Dalam kisah tersebut dituturkan betapa Kumbakarna sangat tidak menyetujui apa yang dilakukan kakaknya yang telah mencuri Sinta, istri Rama. Untuk itu, Kumbakarna rela meninggalkan istana. Namun ketika negaranya berada di ambang kekalahan, Kumbakarna turun ke medan perang dengan alasan utama bela negara, bukan membela perbuatan kakaknya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini adalah tentunya nilai-nilai yang terkait dengan sifat-sifat manusia. Seperti yang sudah Ibu kutipkan dalam PowerPoint. Kurang ajar, geram prajurit itu. Tuanku Rakuti itu seorang raja. Berani-beraninya kamu menyebut namanya begitu saja. Berani-beraninya kamu meminta Tuanku Rakuti keluar menemuimu. Derajat yang kau miliki apa? Kau lihat kau hanya seorang sudra. Nah, nilai kemanusiaannya dalam kutipan tersebut adalah mengenai stratifikasi sosial, pengelompokan atau pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu secara berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Nah, anak-anak, stratifikasi sosial dalam kutipan tersebut adalah untuk menceritakan keadaan masyarakat Majapahit yang beragama Hindu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di agama Hindu kan memiliki tingkat-tingkatan dalam atau kasta di dalam agama Hindu. Nah, anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.